Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat untuk Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Jalan Lurus Akidah yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Rai hafizahullahu taala. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, saat ini Ustaz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anda sehat, Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin. Masyaallah. Barakallah. Dan kami juga mendoakan semoga pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, mari kita bersama-sama mendengarkan satu buah nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai hafizahullah taala sebagai pembuka pada sesi malam hari ini. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk menunaikan syukur terhadap seluruh nikmat ini. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sedang berada di musim hujan. Di antara sunnah Nabi SAW adalah menjamak sholat apabila di sana ada sebab yang merupakan uzur untuk menjamak sholat. Dan hujan ini termasuk di antara sebab yang membolehkan kita untuk menjamak di antara dua sholat. Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur dan asar dengan menjamak, dan pernah melakukan salat maghrib dan isya dengan menjamak tanpa ada di sana rasa takut dan bukan pula safar. Artinya beliau pernah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya, yaitu zuhur dengan asar, kemudian pernah juga menjamak antara maghrib dan isya, dan itu dilakukan oleh beliau tanpa karena adanya rasa takut dan bukan pula karena safar. Dalam redaksi yang lain disebutkan dan tanpa hujan, bukan karena sebab hujan. Disebutkan bahwasanya Sa'id bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa beliau melakukan yang demikian? Yaitu tidak ada sebab beliau menjamak sholat. Berkata Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh muridnya, arada alla yuharrija ahadan min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin untuk tidak memberatkan seorang pun dari
umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas ini, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh seseorang atau jamaah masjid menjamak antara dua sholat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, kalau turun hujan. Karena tadi disebutkan dalam ucapan Abdullah bin Abbas, beliau menjamak sholat padahal tidak ada rasa takut dan bukan karena hujan. Menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu yang mereka pahami dan mereka amalkan, ketika turun hujan mereka menjamak sholat. Dan ini adalah rukhsah. Ini adalah keringanan yang ada di dalam agama kita, dan Allah SWT senang apabila keringanannya dilakukan oleh para hambanya, diambil oleh para hambanya, sebagaimana Allah SWT tidak senang apabila didatangi kemaksiatannya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika dalam keadaan hujan, maka dibolehkan dan diberi rukhsah kita jamaah masjid untuk menjamak dua sholat. Kemudian tentang syaratnya, apakah seluruh hujan baik yang kecil maupun yang lebat, yang gerimis maupun yang deras, ini semuanya bisa menjadi sebab dibolehkannya menjamak antara dua sholat? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hujan yang membolehkan untuk menjamak dua sholat di sini adalah hujan yang lebat. Dan hujan yang lebat maksudnya adalah hujan yang membasahi pakaian. Adapun hujan yang sangat kecil atau rintik-rintik dan tidak sampai membasahi pakaian, meskipun ada titik-titik di pakaiannya tapi tidak sampai membasahi pakaian, maka ini tidak bisa menjadi sebab dibolehkannya menjamak di antara dua sholat. Kemudian apakah diharuskan hujan tersebut dari awal sholat yang pertama? Pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, tidak harus yang demikian. Seandainya ketika takbiratul ihram pada sholat yang pertama tidak turun hujan, tapi di akhir sholat, yaitu di rakaat yang terakhir, sholat zuhur misalnya, turun hujan sampai dia salam, maka di sini boleh seseorang kemudian setelah salam dia bangkit lagi untuk menjamak sholat zuhur tadi dengan sholat asar. Jadi tidak harus hujan tersebut dari awal sholat yang pertama. Seandainya turun hujan yang deras menjelang salam sholat yang pertama, maka ini sudah menjadi sebab diperbolehkannya menjamak antara dua sholat tersebut. Seandainya seseorang ragu apakah hujan ini bisa menjadi sebab ana boleh untuk menjamak sholat bersama dengan jamaah yang lain, apabila seseorang ragu-ragu, maka asalnya adalah kita melakukan setiap sholat pada waktunya. Sholat zuhur pada waktunya dan sholat asar dilakukan pada waktunya. Allah SWT mengatakan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita ragu-ragu, ya kita kembali ke asal, kita lakukan masing-masing sholat tadi pada waktunya. Apakah menjamak sholat karena hujan ini hanya di masjid saja? Jawabannya iya. Adapun orang yang di rumah, maka dia tidak menjamak sholat antara zuhur dan asar atau antara maghrib dengan isya. Tapi dia meskipun hujan selebat apapun, dia laksanakan sholat tersebut pada waktunya dan tidak menjamak sholat.
Karena keberatan di sini adalah bagi orang yang pergi ke masjid. Adapun orang yang di dalam rumah maka dia tidak terkena hujan. Adapun orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid, maka inilah yang diberikan keringanan, karena ketika dia sudah waktunya ternyata datang hujan yang lebat, tentunya pergi ke masjid dalam keadaan seperti itu adalah memberatkan. Oleh karena itu syariat memberikan keringanan untuk menjamak sholat di awal tadi. Bagaimana dengan zikir yang disunahkan? Ketika seseorang menjamak sholat misalnya antara zuhur dan asar, setelah dia zuhur kemudian iqamah dan langsung melakukan sholat asar, lalu bagaimana dengan zikirnya? Kalau imam memberikan kesempatan untuk melakukan zikir, kita berzikir. Kalau ternyata tidak dan langsung dikumandangkan iqamah untuk sholat asar, maka seseorang melakukan zikir setelah menjamak dua sholat tadi. Setelah selesai sholat asar, kemudian dia melakukan zikir setelah sholat, ya, dan niatnya adalah zikir setelah sholat zuhur dan juga sholat asar. Sekali saja, tidak perlu melakukan zikir tersebut dua kali. Bagaimana dengan sholat sunnah ba'diyah? Kalau terjadi di sana jamak antara misalnya maghrib dengan isya, padahal di sana ada sholat rawatib ba'diyah maghrib dan di sana ada sholat rawatib ba'diyah isya, maka yang kita lakukan adalah melakukan ba'diyah tadi setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya kita baru melakukan ba'diyah maghrib, kemudian setelah itu melakukan ba'diyah sholat isya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apabila di sana ada perbedaan pendapat, imam mengatakan menjamak, makmum mengatakan tidak usah menjamak, atau sebaliknya, maka yang harusnya dilakukan adalah kita mengikuti imam. Keputusan berada di tangan imam. Kalau imam mengatakan kita menjamak, ya kita menjamak. Beliau memandang bahwasanya hujan yang ada di luar ini sudah membolehkan kita untuk menjamak sholat, maka kita mengikuti beliau. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat, dijadikan untuk diikuti. Dan Nabi SAW mengatakan al-imamu dhamin. Imam itulah yang menanggung. Seandainya menurut kita itu adalah tidak sampai membolehkan kita untuk menjamak dan imam ternyata mengambil keputusan menjamak, maka al-imamu dhamin. Imam dialah yang menanggung. Kemudian tentang masalah menjamak, maka ini harus dilakukan secara berurutan. Artinya sholat zuhur terlebih dahulu baru sholat isya, sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat zuhur terlebih dahulu baru sholat asar, sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat isya. Seandainya ada orang yang datang terlambat misalnya dan imam bersama makmum ternyata mereka sudah sholat yang kedua, yaitu sholat isya, dengan menjamaknya dengan sholat maghrib sebelumnya. Ternyata ada orang yang datang dan dia masuk di shaf dan menyangka bahwasanya mereka sholat maghrib. Ternyata ketika rakaat yang keempat imam berdiri lagi. Apa yang dilakukan oleh makmum tadi? Karena dia sedang sholat maghrib, maka tidak boleh lebih dari 3 rakaat. Maka dia menunggu. Kalau dia sudah 3 rakaat dan imam naik untuk melanjutkan rakaat yang keempat karena dia sholat isya, maka makmum yang masbuk tadi dia menunggu duduk, dan jangan dia sholat atau melakukan rakaat yang keempat. Dia menunggu sampai imam duduk kembali, kemudian nanti salam bersama imam. Itu adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah menjamak 2 sholat ketika dalam keadaan hujan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hayakumullah Ustadz. Baik, pemirsa, kami sampaikan bahwa live interaktif malam hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa maupun pendengar, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari Saudari Reski di Sulawesi Tengah. Ya. Baik, sebelum itu sudah ada line telepon yang masuk, kita Baik. angkat terlebih dahulu. Pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rosmi dari Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon bimbingannya Ustaz. Ya. Adakah doa yang tertentu yang diajarkan Nabi setelah selesai kita sholat tahajud? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita sholat fajar, berapa menitkah sebelum masuk waktu subuh kita sholatnya, atau pas dah orang azan kita masih sholat fajar? Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah sholat yang niat tertentu, doa tertentu untuk solat duha, dan apakah perbedaan solat duha dengan solat syuruk, dan jam berapakah waktunya dan berapa menit setelah matahari terbit? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmi dari Riau. Kami persilakan Ustadz untuk menjawab, Ustadz. Ya. Tentang pertanyaan yang pertama tadi, apakah di sana ada doa atau zikir khusus setelah sholat tahajud? Ya. Kalau nggak salah itu yang pertama. Ya. Iya, Ustadz, betul, Ustadz. Taib. Yang datang dari Nabi SAW adalah setelah sholat witir, maka kita disunahkan untuk membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan menjaharkan yang ketiga. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus ini dengan sir. Kemudian yang ketiga kita keraskan dan mengatakan Subhanal Malikil Quddus. Adapun tambahan Rabbil Malaikati Warruh, maka sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Jadi cukup sampai ucapan kita Subhanal Malikil Quddus saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan batas waktu kalau tidak salah tentang sholat tahajud? Batas waktunya adalah sampai datangnya adzan subuh. Adzan subuh, yaitu dan adzan subuh itu dilakukan ketika sudah datang fajar yang shadiq. Kalau sudah datang fajar shadiq dan sudah dikumandangkan adzan subuh, maka sudah habis waktu untuk melakukan sholat malam. Sekarang sudah masuk waktu sholat subuh, sholat malam maupun sholat witir, ini sudah habis waktunya. Kalau kita berada di rakaat yang terakhir, maka segera kita sempurnakan sholat kita. Kemudian setelah kita salam, karena sudah masuk waktu sholat subuh, maka silakan kita melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi tentang waktu duha dan apa bedanya dengan sholat syuruk, Ustaz? Iya, sholat duha sebagaimana namanya itu dilakukan di waktu duha, dan waktunya awalnya adalah setelah
terbitnya matahari atau ketika matahari setinggi ombak. Dan itu kurang lebih dikatakan oleh sebagian ulama 15 menit setelah terbitnya matahari. 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi kalau di tanggalan misalnya atau di HP ada waktu terbit matahari jam 6 misalnya, maka kita melakukan sholat jam 6 lebih 15 menit. Melakukan sholat duha jam 6 lebih 15 menit. Apa bedanya dengan sholat syuruk? Ada yang mengatakan bahwasanya sholat syuruk ini adalah sholat duha itu sendiri. Cuma dia adalah sholat duha yang diawalkan. Dia adalah sholat duha yang diawalkan. Sehingga apabila seseorang sudah melakukan sholat syuruk, sudah cukup dan tidak perlu lagi dia melakukan sholat duha. Karena sholat syuruk ini adalah sholat duha yang diawalkan. Kemudian tadi sepertinya ada pertanyaan tentang apa yang dibaca setelah sholat duha, kalau tidak salah. Di sana ada sunnah dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau melakukan sholat duha, kemudian mengatakan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini dibaca 100 kali. Ini dibaca 100 kali dan silahkan kita menghidupkan sunnah ini, karena banyak orang yang belum mengetahui tentang sunnahnya membaca doa ini setelah sholat duha. Semoga apabila kita menghidupkan sunnah ini, kita mendapatkan pahala dan ganjaran bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW di tengah-tengah orang yang lalai dengan sunnah beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmi dari Riau. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Haryanto dari Kalimantan Barat. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Haryanto pertanyaannya. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Ustaz ini. Saya di Kalimantan Barat nih Ustaz. Ya, Masalah. Asli dari sana. Kalbarnya dari mana Pak? Aslinya saya di Kuburaya Ustaz. Kuburaya di Arang Limbung Ustaz. Terus tinggalnya di Gang Kapuas, Arang Limbung Ustaz. Masalah. Ya, Arang Limbung di Kampung Arang, kalau kita dulu nyebutnya Kampung Arang Ustaz. Barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, pertanyaannya Bapak. Pertama Ustaz, apakah orang yang azan atau muadzin itu juga membaca doa setelah azan seperti Allahumma rabbaha jidawah dan seterusnya Ustaz? Ya. Yang kedua, doa lengkap, karena saya pernah dengar setelah azan kita juga membaca raditu billahi rabbah dan seterusnya Ustaz. Ya. Terus yang ketiga Ustaz, apa perbedaan bulan haram dengan bulan Ramadan Ustaz? Sementara 4 bulan haram itu kayaknya bulan Ramadan juga bulan suci, sementara pengertian haram juga suci Ustaz. Ya. Baik, cukup Bapak ya. Sementara itu dulu Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryanto dari Kalimantan Barat atas pertanyaannya. Ya. Apakah seorang muadzin setelah dia mengumandangkan azan, dia membaca doa yang disunahkan oleh Nabi SAW, Allahumma rabbaha hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi ba'atah. Pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala a'lam, seorang muadzin pun meskipun dia mengumandangkan azan, maka dia juga membaca doa ini. Jadi disunahkannya membaca doa ini adalah bagi yang mengikuti muadzin dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh muadzin maupun muadzin itu sendiri. Maka dua-duanya membaca doa yang datang dari Nabi SAW ini. Kemudian tentang lengkapnya adalah kita membaca sholawat terlebih dahulu.
ya ketika setelah mendengar muadzin mengumandangkan azan, kita membaca salawat terlebih dahulu, kemudian mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan sampai akhir. Adapun membaca raditu billahi rabba dan seterusnya, maka ini wallahu taala a'lam. Saya tidak mengetahui tentang dalilnya. Seandainya di sana ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang disunahkannya membaca zikir ini, maka bisa kita amalkan. Wallahu taala a'lam. Adapun yang ketiga tentang masalah bulan Ramadan dan apa perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan haram, Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, sebagaimana kita tahu ini adalah ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Dinamakan bulan Hurum atau Ashhurul Hurum karena diharamkan di bulan-bulan tersebut untuk melakukan peperangan. Diharamkan di bulan-bulan tersebut untuk melakukan peperangan, sehingga dinamakan dengan Ashhurul Hurum. Dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah mereka mengenal bulan-bulan haram ini karena memang Allah SWT telah mengharamkan bulan-bulan ini semenjak dahulu. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah SWT telah menjadikan 12 bulan itu semenjak Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Di antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan. Sekali lagi dinamakan diharamkan karena diharamkan di bulan-bulan tersebut untuk melakukan peperangan. Sehingga mereka pun dahulu melakukan peperangan di luar bulan-bulan tersebut. Dan bulan-bulan yang hurum ini, para ulama menjelaskan kan ini adalah bulan-bulan yang dinamakan oleh Allah dengan Ashhurul Hurum. Mereka mengatakan bahwa beramal saleh di bulan-bulan haram ini berbeda nilainya dengan beramal saleh di selain bulan-bulan haram ini. Sebaliknya, melakukan dosa di bulan-bulan haram ini juga nilainya berbeda dengan melakukan dosa di luar bulan-bulan haram ini. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga seseorang meninggalkan kemaksiatan tentunya kapan saja, dan di bulan-bulan haram ini kita harus lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut karena nilai maksiat yang dilakukan di bulan-bulan yang diagungkan di dalam agama ini nilainya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Tentunya ini berbeda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah sayyidu asyhur, dia adalah bulan yang paling afdal, pemukanya bulan-bulan, tapi dia bukan termasuk bulan yang haram. Seandainya seseorang berperang di bulan Ramadan, maka ini tidak masalah. Nabi SAW beberapa kali melakukan peperangan di bulan Ramadan. Beliau SAW ketika membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah itu dilakukan di bulan Ramadan. Jadi di sana ada beberapa peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan itu terjadi di bulan Ramadan. Tidak masalah ya, karena memang dia bukan bulan yang haram. Ini perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan haram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryanto dari Kalimantan Barat atas partisipasinya. Selanjutnya Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari Reski di Sulawesi Tengah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa apabila kita pergi ke masjid dan pulang dari masjid akan mendapatkan istana di surga. Dan juga disebutkan di dalam hadis tentang siapa yang meninggalkan perdebatan maka dia juga akan dibangunkan istana di surga. Pertanyaan saya,
Sebagai bentuk motivasi, apakah dalam setiap istana-istana tersebut terdapat bidadari-bidadari sendiri dan itu di luar jumlah istri yang disebutkan dalam hadis yang lain seperti hadis tentang mutiara yang berongga? Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, cukuplah untuk memberikan motivasi bagi kita semua supaya semangat untuk beramal saleh dan meninggalkan kemaksiatan, dan supaya kita mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Firman Allah SWT, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya, yaitu di dalam surga. Menunjukkan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Surga ini adalah negeri kenikmatan. Yang ada di sana adalah seluruh kenikmatan. Seluruhnya adalah kenikmatan. Tidak ada di sana rasa sakit, tidak ada di sana kotoran. Yang ada adalah kenikmatan. Dan orang yang masuk ke dalamnya maka dia tidak akan keluar. Dan selamanya masuk di dalam surga dan merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Cukuplah ini menjadi pendorong bagi seseorang untuk bersemangat di dalam melakukan berbagai amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Ali dari Medan. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Ustaz. Ya. Kan kalau saya tidak lupa, kalau kita mau pergi ke masjid untuk sholat berjemaah, sholat fardu, katanya langkah kita sama menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya. Kalau berjalan. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita naik kendaraan misalnya jauh rumah kita dengan masjid, ataupun kira ada ujur sama kita naik kendaraan, bagaimana pula tentang itu Ustaz? Apakah ada hitungan pahala atau bagaimana? Ya. Dan yang kedua, pernah kejadian Ustaz di kampung kami ini, khotib sudah naik, sudah mengucapkan assalamualaikum kepada jamaah sholat Jumat, tapi sebetulnya khotib yang naik ini istilahnya bukan dia memang yang mau jadi khotib. Lantas antara terlambat datang khotib yang jadwalnya memang. Jadi lihat-lihat tiada datang, dia naik mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jamaah. Sudah itu kan duduk dia. Begitu azan, kami ini kan ada azan 2 kali. Begitu dia azan, datang ini ustaz yang seharusnya dia yang mau naik mimbar untuk membaca khotib. Lantas dia yang mengucapkan assalamualaikum tadi turun, yang ini naik. Bagaimana hukum itu Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang keutamaan orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Bahwasanya satu langkah mengangkat derajat dan langkah yang lain ini menghapuskan dosa. Apakah pahala tersebut dan keutamaan tersebut hanya didapatkan oleh orang yang menuju ke masjid dengan melangkah kaki? Jawabannya wallahu ta'ala alam, demikian zahir dari hadis ini, bahwasanya keutamaan tersebut didapatkan bagi orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Baik jarak antara rumah dengan masjidnya adalah jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Semakin jauh tentunya semakin tinggi derajat yang Allah berikan kepada orang tersebut dan semakin banyak dosa yang dihapuskan dari orang tadi. Seandainya seseorang dia memiliki uzur, artinya dari sisi kesehatan sudah tidak mendukung atau usia juga sudah tidak mendukung dan jarak antara rumah dengan masjidnya adalah jarak yang jauh, maka tidak masalah seseorang naik kendaraan
dan insya Allah dia mendapatkan pahala, tapi tentunya bukan pahala yang seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Karena wallahu taala alam, hadis tadi adalah merupakan isinya adalah keutamaan orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Bagaimana dengan orang yang naik kendaraan? Kita berharap semoga dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Cuma wallahu taala alam, bukan pahala yang tertera di dalam hadis tadi. Kecuali apabila seseorang memang dia uzur, artinya benar-benar tidak bisa berjalan kaki menuju masjid, dan di dalam hatinya dia punya keinginan seandainya dia bisa berjalan kaki ke masjid dan mendapatkan pahala tadi. Cuma sakit yang menghalangi dia, usia yang menghalangi dia, sementara dirinya sebenarnya ingin melaksanakan sunnah tadi. Maka dalam keadaan demikian kita berharap dia mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak berjalan kaki menuju ke masjid. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kalau memang dia memiliki niat yang kuat dan berangan-angan seandainya dia sehat, dia memiliki kemampuan, dia akan berjalan kaki menuju masjid, semoga dia mendapatkan pahalanya, wallahu taala a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua tadi tentang khatib yang dia naik mimbar karena khatib yang aslinya ini terlambat, akhirnya dia ingin menggantikan. Hanya ketika dia mengucapkan salam dan mulai adzan, ternyata khatib yang aslinya ini datang, kemudian khatib yang pengganti tadi akhirnya dia turun dan digantikan oleh khatib yang aslinya. Apakah yang demikian boleh? Boleh. Ya, boleh, tidak masalah. Silahkan kalau khatib tadi atau yang pengganti tadi dia turun, kemudian naik khatib yang aslinya, tidak masalah. Yang penting terpenuhi rukun-rukun khutbah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali atas partisipasinya. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Zainun dari Bengkulu. Kita akan sapa pemirsa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak. Yang saya tanyakan, kita kalau kita salat berjamaah, waktu imam membaca zahar, ayat pertama dan kedua, kita habis imam membaca al-fatihah, kita apa harus membaca al-fatihah? ya. Baik. Sudah Bapak? Yang kedua, tahiyat dua kali. Yang pertama apa sampai kita berselawat apa cukup sudah la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah saja. Ya. Baik, cukup Bapak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainul atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama, ketika imam membaca, yaitu di salat yang jahriyah, salat yang dikeraskan, setelah imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Dan apa yang dibaca oleh makmum setelah itu? Ya, kurang lebih demikian pertanyaan beliau. Pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya makmum di dalam salat jahriyah ini tetap membaca Al-Fatihah. Tetap membaca Al-Fatihah. Pertama, karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini umum, baik makmum maupun imam, baik orang yang munfarid maupun berjamaah. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sebuah hadis, beliau ketika mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum, di dalam salat beliau mendengar
para sahabat juga membaca di belakang beliau. Akhirnya setelah sholat beliau mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian tadi membaca di belakang imam kalian. Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, ala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Ketahuilah, jangan kalian lakukan yang demikian kecuali Al-Fatihah saja. Artinya untuk membaca di belakang imam yang melakukan salat jahriyah, maka yang dibaca hanya Al-Fatihah saja. Adapun selain itu, maka jangan dibaca. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya imam makmum ketika salat jahriyah dia tetap membaca Al-Fatihah. Kapan waktunya? Kalau memang bisa, ya, setelah imam membaca Al-Fatihah. Sebagian imam sebelum dia membaca bacaan setelah Al-Fatihah, maka di sana ada diam sebentar, kita gunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Fatihah. Itu setelah membaca amin, kita membaca Al-Fatihah. Tapi seandainya imam tidak memberikan kesempatan, artinya setelah membaca amin langsung membaca bacaan yang lain, maka tetap kita membacanya. Dan kalau kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita diam dan mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Dengan demikian kita juga melaksanakan hadis bahwasanya qiraatul makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum. Ya, qiraahnya imam itu adalah qiraahnya makmum. Dan kita juga melaksanakan ayat yang menyuruh kita untuk apabila dibacakan Al-Quran, Allah mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Hendaklah kalian dengarkan dan hendaklah kalian diam. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita diam dan kita dengarkan imam membaca surat. Berarti kita melakukan dan mengamalkan dan menjamak dalil-dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pertanyaan selanjutnya tentang ketika tasyahud awal, apakah seseorang membaca salawat atau tidak? Pendapat yang kuat wallahu ta'ala a'lam, kita tidak membaca salawat. Jadi salawat ini dibaca ketika tasyahud akhir, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Bapak Zainun dari Bengkulu, semoga bermanfaat. Kemudian pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rosmini dari Pacitan. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa itu tadi, Ustaz, setelah sholat duha yang dibaca 100 kali, apa benar ini? Apa betul ini? Allahumma ghafirli wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali itu. Seperti itu tadi, Ustaz. Betul. Allahumma ghafirli wa tub alayya. Nah, Allahumma ghafirli wa tub alayya. Oh, alayya, bukan Ya. alayna ya. Bukan alayna. Oh, alayya ya. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100. Betul. Betul, Bu. Makanya Sudah hafal, Bu, ya? Terus yang kedua, Ya. mengenai pertanyaan saya yang waktu lalu itu loh, Ustaz. Ya. Kan tidak boleh membaca di dalam sholat, di dalam Quran di depannya. Yang saya maksud tidak membuka, tapi cuma halaman yang pertama, yang sebelah sana, umpamanya sebelah ke kiri atau kanan itu 1 rakaat. Terus yang sebelahnya itu 1 rakaat. Itu seperti itu apa ya juga nggak bisa, Ustaz? Jadi ketika membaca Ya. tidak utuh surat sajdahnya, Bu. Hanya Bukan surat sajdah yang saya maksud. Surat ya di dalam Al-Quran pokoknya membaca ketika sholat tahajud itu umpamanya separuh halaman, terus rakaat pertama, terus yang separuh halaman lagi rakaat pertama. Jadi bukan suratnya sajdah. Kalau suratnya sajdah itu baru menghafal, Ustaz. Oh iya. Oh, jadi yang Ibu tanyakan sholat secara umum ya, sholat malam gitu ya. Nah, setelah itu sholat tahajud itu
apa ya juga bisa kalau sholat wajibnya ya separuh halaman 1 rakaat, separuh halaman 1 rakaat itu apa ya juga bisa. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib, coba antum benarkan kalau ana salah paham ya. Baik Ustaz. Jadi yang ana pahami yang ditanyakan oleh Bu Rosmini ini membaca mushaf itu atau bukan? Mushaf ketika salat Ustaz. Ketika satu salat. halaman. Satu halaman. Iya, seperti yang pernah saya sampaikan Ibu dan juga para pemirsa sekalian, bahwasanya Allah SWT menyuruh kita untuk membaca yang mudah. Ya, membaca yang mudah. Apa yang dimudahkan oleh Allah SWT yang sudah kita hafal, itulah yang kita baca. Adapun seseorang membaca ketika dia dalam keadaan sholat, ya misalnya memegang mushaf, maka sebagian masyayikh ada yang mengingatkan ini adalah perkara yang makruh dan ditinggalkan di situ beberapa sunnah. Di antaranya yang pertama, dia meninggalkan sunnah melihat di tempat sujud. Karena ketika dia melihat mushaf berarti dia tidak melihat tempat sujud. Padahal sunnahnya dalam sholat adalah melihat tempat sujud. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia memegang mushaf, maka dia meninggalkan sunnah meletakkan kedua tangan di atas dada. Padahal sunnahnya adalah demikian, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada, bukan menaruh satu tangan dan tangan yang lain memegang mushaf. Jadi sekali lagi wallahu taala alam, kalau memang maksudnya adalah apakah hukum membaca mushaf ketika dalam keadaan sholat, maka ini lebih baik kita hindari, kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah mudahkan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmini, semoga bermanfaat. Baik, baik Ustaz, kita saat ini pemirsa kita telah terhubung dengan Bapak Awal dari Sumatera Utara. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Silakan pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya pernah mendengar dari ceramah Pak Ustaz, bacaan Fatihah untuk imam mewakili makmum gitu Pak Ustaz. Iya. Apa itu? Yang kedua Pak Ustaz, mengenai bacaan iftitah. Ya kan membaca Allah berkabiro. Sampai mana itu sunahnya dulu? Baik, cukup Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Awal. Kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Iya. Dalam masalah apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak ketika sholat jahriyah, memang di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan yang rajih adalah seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya makmum tetap membaca Al-Fatihah karena keumuman hadis dan juga penjelasan dari Nabi SAW tadi, ya, yang beliau mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian lakukan kecuali dengan Al-Fatihah, yaitu jangan kalian membaca di belakang imam kecuali membaca Al-Fatihah. Ini hadis yang menjadi dalil yang sangat jelas bagi ulama yang mengatakan bahwasanya makmum tetap membaca Al-Fatihah. Dan inilah yang dikuatkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kemudian tentang yang kedua tadi apa? Bacaan istiftah Ustaz. Bacaan istiftah yang datang dari Nabi SAW ini ada beberapa. Kita bisa memilih salah satu di antara keduanya yang dimudahkan. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya sampai akhir. Kemudian di sana ada subhanallah wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Di sana ada Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim.
Dan yang dibaca oleh Pak Awal tadi, ya itu kalau tidak salah juga termasuk yang datang dari Nabi SAW. Kalau kita memang bisa mengamalkan semuanya, artinya terkadang kita membaca doa istiftah yang ini, terkadang di kesempatan yang lain kita juga membaca doa istiftah yang lain, maka ini yang afdal. Dengannya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, adapun seandainya itu tidak bisa karena keterbatasan diri kita tidak bisa menghafal semuanya, hanya bisa menghafal satu misalnya, maka tidak masalah. Ya, seseorang yang membaca doa istiftah yang dia hafal tadi, ya di setiap sholat tidak masalah. Yang penting jangan sampai dia mengingkari doa istiftah yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena sebagian orang, ya karena kejahilan dia, menganggap bahwasanya yang benar adalah doa istiftah yang dia baca. Kalau ada orang lain yang membaca doa istiftah yang lain, disalahkan bahkan disesatkan. Ini semua adalah sebabnya adalah karena ketidaktahuan dan juga kejahilan kita. Seandainya kita mempelajari dan mengetahui ternyata yang datang dari Nabi SAW ini memang ada beberapa lafaz doa istiftah, maka niscaya kita tidak akan mengatakan kepada orang lain bahwasanya ini adalah aliran sesat, ini adalah doa yang tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Awal, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Atar di Kepulauan Riau. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk kesalahan jika kita melihat jin dan merasa was-was atau terganggu, kemudian kita spontan beristighfar, bukan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Dia melihat jin gitu ya. Betul Ustaz. Kemudian dia beristighfar. Iya Ustaz. Iya. Apabila seseorang memang melihat jin, dan ini tentunya keluar dari asalnya, karena asalnya adalah seperti yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, itu jin dan juga yang bersamanya, melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka. Namun bisa juga ya seorang manusia melihat jin, sebagaimana dahulu Nabi SAW ya pernah memegang jin dan memegang lehernya sampai keluar air liurnya dan menetes di tangan Nabi SAW, menunjukkan mungkin saja seorang manusia itu melihat jin. Apa yang disunahkan ketika melihat jin tersebut, Allah Ta'ala alam, tidak ada di sana zikir khusus ketika seseorang melihat jin. Cuma apabila seseorang khawatir ya jin tersebut akan berbuat jelek kepadanya atau berbuat jahat kepadanya, maka apa yang disebutkan tadi berupa isti'adzah, inilah yang hendaknya dilakukan, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atau dia membaca ayat kursi misalnya, ya, karena dengan dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka diharapkan semoga Allah SWT mengabulkan dan melindungi dia dari kejahatan makhluk tersebut. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Seandainya syaitan memberikan was-was kepadamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena sungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sebelum pertanyaan selanjutnya, kalau memang masih ada, tadi tentang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ini termasuk yang disunahkan dibaca
setelah mendengar adzan. Ya, demikian pula membaca 2 kalimat syahadah. Ini juga termasuk yang disunahkan setelah seseorang mendengarkan adzan. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami ucapkan Ustadz jazakumullahu khairan sudah menyempatkan hadir Ustadz. Barakallahu fikum. Hayakumullah Ustadz. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan radio yang telah merilai acara malam hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Mungkin dia bisa bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.